Assalamualaikum, apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 4, 5, dan 6 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islam dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Kita mulai dengan bahasa Indonesia. Anak-anak, kalimat penolakan ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak suatu pendapat, permintaan, atau ajakan. Nah, kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak mau, mohon maaf, tidak setuju, kurang setuju, dan tidak sejalan. Ingat ya, diucapkannya harus secara sopan. Berikut adalah contoh kalimat penolakan ajakan yang benar. Itu ada Rian dan Riri. Rian, ayo besok kita bermain ke taman. Maaf Riri, aku besok tidak bisa ikut bermain ke taman. Tidak apa-apa Rian, apakah kamu besok ada acara? Iya Riri, besok aku akan pergi mengunjungi nenek bersama keluargaku. Baiklah Rian, selamat bersenang-senang. Salam untuk nenekmu ya. Terima kasih Riri. Iya, besok akan aku sampaikan salammu pada nenekku. Sekali lagi, Ibu ingatkan untuk kalimat penolakan ajakan harus diucapkan secara sopan ya anak-anak. Tidak boleh menyinggung atau diucapkan secara kasar. Nah, ini contoh kalimat penolakan ajakan yang baik. Ayo Doni, kita ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena akan pergi ke rumah nenek. Nah, yang ini contoh kalimat penolakan ajakan yang tidak baik. Tidak boleh dicontoh ya anak-anak. Ayo Edo, kita ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Tidak mau aku malas bekerja bakti, itu melelahkan, kata si Edo. Nah, gitu ya anak-anak. Kalau sudah mengerti, silahkan diisi Ayo Berlatih halaman 52 yang bagian asesmen pengetahuan bahasa Indonesia ya. Selanjutnya untuk pelajaran matematika, kita akan belajar operasi bilangan campuran. Nah, cara melakukan operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan yaitu yang pertama, kerjakan operasi hitung urut dari sebelah kiri. Kemudian yang kedua, operasikan yang dalam tanda kurung dulu ya. Baru ke belakang. Nah, contohnya nih, Ibu menyiapkan 100 potong kue bolu dan 130 potong kue lapis. Kue itu disajikan dan dimakan sebanyak 158 potong. Berapa sisa kue Ibu sekarang? Nah, caranya 100 ditambah 130 dikurangi 158. Nah, anak-anak, 100 ditambah 130 ini adalah jumlah kue seluruhnya. Sedangkan 158 adalah kue yang telah dimakan. Ingat ya, kerjakan yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Oke, 100 ditambah 130. Ibu ingatkan kembali, kita operasikan dari yang paling belakang ya. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 3, 3. 1 ditambah 1, 2. Nah, kemudian baru hasil dari penjumlahan ini atau yang di dalam tanda kurung ini kita kurangkan ke 158. Jadi 230 dikurang 158. Dari belakang ya anak-anak, 0 tambah 0 dikurang 8 tidak bisa. Jadi 0 pinjam 1 ke 3. Maka 10. 3-nya dicoret. Jadi 3 sisa 2 karena sudah dipinjam 1 oleh 10. Oleh 0 maaf. Nah lanjut, 10 dikurangi
8, 2. Nah, 2 dikurangi 5 tidak bisa ya anak-anak. Kita coret lagi 2-nya, pinjam 1 ke 2 di ratusan, maka jadi 12 ya. 2-nya dicoret, sisa 1 karena sudah dipinjam oleh 2 yang puluhan. Nah, oke, kembali lagi. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Awas, karena 0 di depan tidak ada tulis, jadi 230 dikurang 8 sama dengan 72. Jadi, sisa kue yang disiapkan ibu adalah 72 potong. Yang kedua ada Gita. Gita mempunyai 160 butir biji-bijian. Caca memberikan 128 butir lagi kepada Gita. Nah, biji-bijian tersebut digunakan untuk membuat hiasan sebanyak 156 butir. Berapa sisa biji-bijian sekarang? Nah, jalannya anak-anak 160 ditambah 128 dikurang 156. Nah, 160 tambah 128 ini adalah jumlah biji-bijian seluruhnya. Sedangkan 156 biji yang telah dibuat hiasan ya, yang digunakan untuk membuat hiasan. Oke, ibu ingatkan kembali, kerjakan yang di dalam kurung dulu, yang anak yang bagian depan. Nah, 160 ditambah 128 ya. Maka kita mulai dari belakang. 0 ditambah 8, 8. 6 ditambah 2, 8. 1 tambah 1, 2. Nah, hasil dari dalam kurung baru dikurangkan ke 156. Jadi 288 dikurang 156. Dari belakang lagi ya anak-anak. 8 dikurangi 6, 2. 8 dikurang 5, 3. 2 dikurang 1, 1. Nah, jadi dari biji-bijian yang telah dibuat hiasan adalah 132 biji-bijian. Nah, karena kalau sudah mengerti, silahkan isi Ayo Berlatih halaman 55. Nah ya, di situ kan perintahnya buatlah soal cerita dari kalimat matematika berikut. Setelah itu selesaikan soal cerita buatanmu. Nah, di sini sudah ibu buatkan soal ceritanya ya, dan jalannya atau cara pengoperasiannya. Silahkan kalian catat di buku catatan kalian dan dikerjakan ya. Selanjutnya kita akan belajar PPKN. Kita akan belajar pengamalan sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila di masyarakat. Nah, ini ada sila ketiga Pancasila yang berisi Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Nah, contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di masyarakat yaitu 1. Ikut serta dalam gotong royong di lingkungan masyarakat. 2. Mencintai produk-produk dalam negeri. 3. Melakukan ronda malam untuk menjaga keamanan. Nah, selanjutnya ada sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, simbolnya kepala banteng. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat adalah 1. Mengutamakan penyelesaian masalah dengan musyawarah. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, mengikuti pemilihan umum. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Ya, untuk sila kelima Pancasila yang berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya padi dan kapas. Nah, contoh pengamalan sila kelima Pancasila di masyarakat adalah 1. Suka bekerja sama dan bergotong royong. Yang kedua, peduli terhadap permasalahan orang lain. Yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat, hidup hemat dan tidak boros. Anak, untuk SBDP, kita akan belajar membuat mozaik dari biji-bijian. Nah, itu jelaskan ya. Mozaik merupakan salah satu karya kerajinan yang bisa dibuat dari bahan alam anak-anak. Mozaik adalah karya
menghias rupa dua dimensi dengan cara menempelkan kepingan-kepingan bahan alam. Nah, contoh bahan alamnya bisa daun, ranting, biji-bijian, dan cangkang telur. Nah, langkah pertama membuat mozaik, kita membuat sketsanya terlebih dahulu menggunakan pensil. Kemudian siapkan lem untuk menempel biji-bijiannya, gunting untuk memotong daun atau bahan alam lainnya, dan kertas sebagai media kerajinan. Ini contoh dari membuat mozaik burung hantu ya. Dibuat sketsanya dulu, lalu kita tempelkan biji-bijian ya, sesuai dengan pola atau sketsa yang Oke anak-anak, semoga kalian mengerti dengan materi yang telah Ibu sampaikan ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.